Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SDN Jari 1 yang bersedia meluangkan waktu kepada kami untuk melakukan sosialisasi atau penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Mohon izin untuk share screen karena kami hanya diberi waktu selama 1 jam. Kita bisa sharing tentang pemahaman budaya positif. Sudah terlihat nggih share screen-nya? Baik Bapak Ibu, saya akan mencoba menjelaskan tentang beberapa pemahaman budaya positif. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa kita sudah melaksanakan budaya positif itu sudah dari dulu. Hanya kita sebagai guru itu tidak sadar bahwa kita telah melaksanakan budaya positif tersebut. Seperti contohnya kita melaksanakan tata tertib, kita melaksanakan peraturan sekolah atau bahkan kesepakatan kelas. Nah, kali ini izinkan saya untuk memberikan pengertian berdasarkan pemahaman saya tentang budaya positif. Budaya positif itu ada 7. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, keempat kebutuhan dasar, kelima posisi kontrol restitusi, dilanjutkan dengan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. 7 ini merupakan konsep dari budaya positif. Jadi ketujuhnya ini ada kaitannya antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya setelah perubahan paradigma, kita akan bisa menerapkan budaya positif yang ada di kelas dengan cara merubah perilaku peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Dan kita juga bisa mengontrol jika terjadi permasalahan sesuai dengan keyakinan kelas dengan cara segitiga restitusi. Saya akan mencoba menjelaskan satu persatu tentang perubahan paradigma belajar. Sekarang saya minta Bapak Ibu untuk mencoba kegiatan cobalah buka dengan waktu 30 detik. Caranya, Anda adalah A. Tugas Anda mengepalkan salah satu tangan Anda seperti ini. Ayo silakan diperagakan. 1 Pak Faisal, bukan 2. Nah, pintar. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena penting untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda, jadi di sini ada 12 peserta, yang 6 jadi A, yang 6 jadi B. Berarti yang A kepalan tangan, yang B kepalan tangan kiri ya. Mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangannya temannya yang A. B boleh membujuk, boleh menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan menggelitik. Ada juga yang menawari Anda uang agar bersedia membuka kepalan tangan Anda. Si B ini. Nah, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Kira-kira dibuka apa tidak? Silakan open mic. Tidak. Yang lain? Kenapa kok tidak mau membuka kepalan tangannya? Soalnya ada yang memberi. Volume tolong dikecilkan yang lain.
Ayo, kenapa Pak Faisal? Karena si B menyogok uang saya 10.000, sedangkan barang harga saya cuma 10 gram. Oh gitu, jadi nggak mau membuka. Kemudian alasan yang lain silakan. Mungkin ada alasan lain kenapa kok tidak mau membuka. Dan jika ada yang membuka, kenapa mau membuka? Silakan, ada yang memberi alasan lain? Ayo Pak Arif. Oh, Pak Arif sedang membuka mikrofon, tidak bisa ya Pak Arif ya? Kenapa Pak Arif? Membuka tangan. Hah? Bagaimana Pak? Tangan. Karena tangannya sudah sampai pengumpul. Oh, karena tangannya sudah capek. Oh, gitu alasannya. Ya, ya. Saya tampung dulu alasannya. Kemudian, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Kan ditutup kan ya, karena ada benda berharga. Kenapa Anda menutup kepalan tangan Anda? Kenapa kira-kira? Kenapa tidak dibuka saja? Ya, silakan Bu Saputin. Sudah raise hand. Oh, silakan open mic dulu. Nah, monggo Bu. Kenapa saya tidak buka kepala saya? Takutnya benda yang saya pegang. Oh, oke. Tiap orang memiliki alasan untuk tidak membuka kepalan tangannya, bahkan selalu menutup. Nah, dalam kegiatan ini kira-kira siapa yang memegang kendali atau memegang kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa kira-kira yang memegang kendali? Wah, itulah makna dari perubahan paradigma belajar. Intinya kita akan bisa berubah jika diri kita mau untuk merubahnya. Itu adalah salah satu bentuk dari disiplin positif atau bentuk dari paradigma baru yang harus kita kembangkan. Selanjutnya, psikiater dan pendidik menurut Dr. William Glasser dalam teori kontrol teori yang kemudian hari berkembang dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Beberapa guru memang memiliki kontrol kepada peserta didik, tapi kontrol dari para guru itu kadang disalahartikan. Yang menurut guru baik, aslinya itu menurut siswa kurang baik. Misalnya, ilusi guru mengontrol murid. Nak, kamu tidak boleh seperti ini. Kamu tidak boleh melakukan seperti itu. Aslinya itu menurut teori tidak diperbolehkan karena lama-kelamaan itu juga bentuk dari pemaksaan. Jadi murid tidak akan mempunyai pilihan atau bahkan tidak diberikan pilihan karena guru selalu mengontrol siswanya untuk melakukan hal itu. Dan tidak boleh melakukan hal ini. Jadi anak tidak mempunyai pilihan pasti. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif dan efektif yang bermanfaat menurut guru itu belum tentu baik menurut siswa. Dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid ini akan menyadari dan mencoba menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Contoh yang muncul sebelum masuk ke kelas, kamu lepas sepatu dulu ya, biar kelasnya bersih. Memang bagus, kelasnya akan menjadi bersih, tapi nanti lama-kelamaan siswa ini akan menyadari, oh, kenapa harus lepas sepatu? Kita kan juga punya kewajiban untuk menjaga kebersihan.
menjaga kebersihan diri maksudnya. Nanti kelamaan dia akan menolak rujukan dari guru. Atau mungkin juga bergantung. Contoh lepas sepatu, di bank tiba-tiba dia lepas sepatu. Kalau menurut rujukan gurunya, biar bersih kita lepas sepatu. Itu merupakan ilusi yang tidak positif. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya, kamu melakukan hal itu adalah salah. Kamu nggak kasihan ya dengan temanmu. Itu mungkin mereka akan merasa buruk. Lama-kelamaan akan timbul cemas dalam hati mereka. Ternyata saya tidak baik selama ini. Dan ilusi yang terakhir bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Melakukan pemaksaan. Itu nanti akan membentuk hubungan permusuhan antara guru dan siswanya karena pemaksaan tadi. Kemudian bagaimana cara guru untuk membentuk paradigma tersebut? Kita harus menerapkan disiplin positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau adalah penerapan disiplin di sekolah. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Dan apa arti disiplin itu sendiri serta kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Kira-kira Bapak Ibu peserta MIT hari ini, teman sejawat saya, apakah ada yang mengetahui dengan pasti apa itu makna disiplin positif? Silakan open mic-nya. Kira-kira disiplin positif itu seperti apa? Oh, silakan Bu Muti ya. Ayo, kira-kira menurut pemahamannya Bu Muti disiplin positif seperti apa? Silakan open mic-nya. Oh, sepertinya mic-nya Bu Muti bermasalah. Ya, silakan. Bu Dewi Maratus. Hanya perkiraan saja, budaya positif itu, disiplin positif itu seperti apa? Contohnya, kita kan sudah mengenal disiplin sehari-hari. Yang positif seperti apa? Ya, disiplin dalam bidang-bidang positif, hal-hal yang baik. Oh, hal-hal yang baik ya. Disiplin dalam hal-hal yang baik, misalnya? Masuk kelas tepat waktu. Oh, masuk kelas tepat waktu ya. Disiplin positif ya, salah satunya memang seperti itu, yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah disiplin yang mengarah ke positif. Karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa disiplin itu bisa mengarah ke negatif, bisa mengarah ke positif. Kalau yang mengarah ke negatif itu yang berupa ilusi tadi. Kalau mengarah yang positif berarti kita menanamkan motivasi kepada murid-murid kita. Betul kata Bu Dewi, memang motivasi yang disiplin yang positif akan lebih bermakna. Silakan Bu Saputin, sudah resen? Ada tambahan? Kalau baik dari nilai-nilai atau keyakinan yang diterapkan di sekolah. Contohnya yaitu kata tertib, yang tentang kebersihan dan lain sebagainya. Oh iya, ya betul sekali. Berarti pemahaman dari Bapak Ibu guru di sini tentang disiplin positif sudah sangat bagus. Nah, disiplin positif yang kita terapkan untuk paradigma baru pembelajaran yaitu menerapkan profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 profil yang wajib kita terapkan di lingkungan sekolah, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini adalah salah satu disiplin positif yang harus kita kembangkan di lingkungan
kelas dan lingkungan sekolah. Dan disiplin positif ini berhubungan dengan motivasi perilaku manusia. Saya kembalikan lagi contohnya. Disiplin positif di bidang untuk dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu misalnya pembiasaan. Seperti yang sekolah kita laksanakan itu sudah melakukan disiplin positif, yaitu disiplin positif sekolah, melakukan murojaah sebelum pembelajaran dimulai. Itu disiplin positif di bidang beriman dan bertakwa. Kira-kira apa ada di kelas Bapak Ibu disiplin positif lain yang berhubungan dengan beriman dan bertakwa? Silakan open mic. Raise hand dulu. Raise hand, ya, silakan Bu Romlah. Salah satu disiplin positif di kelas yaitu berdoa sebelum dan selesai pembelajaran. Iya, berdoa sebelum pembelajaran. Betul sekali, itu berhubungan dengan dimensi yang pertama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita lanjut ke dimensi, kita ke berkebinekaan global. Contohnya kira-kira apa yang sudah kita lakukan di sekolah kita yang berhubungan dengan dimensi berkebinekaan global. Disiplin positifnya. Ada yang sudah melakukan di kelas? Contohnya? Dibuka mic-nya. Oh, monggo Bu Saputin. Dengan adanya piket kelas. Adanya piket kelas. Macam-macam dari caranya. Oh, iya betul. Merebutkan dan Menghargai ya. menghargai. Betul sekali. Piket kelas merupakan salah satu bentuk penghargaan dari budaya positif, yaitu berkebinekaan global. Juga sambung ke bergotong royong nggih Bu Saputin nggih. Jadi di piket kelas itu pembiasaan disiplin yang kita lakukan yaitu berkebinekaan global dan bergotong royong. Karena bergotong royong sudah kita sebutkan, kita lanjut ke dimensi kreatif. Kira-kira di sekolah di kelas Bapak Ibu apa sudah menerapkan disiplin positif di bidang kreatif? Contohnya apa? Ada contoh? Dimensi kreatif misalnya kalau di kelas saya yaitu memunculkan ide-ide atau tentang pendapat yang sesuai dengan pendapatnya sendiri, baik itu di bidang mata pelajaran atau di bidang seni. Karena kreatif tidak harus monoton di bidang seni, karena kreatif juga ide yang muncul dari peraturan kelas yang ada itu bisa termasuk kreatif. Misalnya, Bu, saya mengusulkan supaya teman-teman kalau di kelas jangan jalan-jalan terus. Itu merupakan kreatif, ide yang original dari siswa. Kira-kira di kelas Bapak Ibu apa ada disiplin positif dari dimensi kreatif yang sudah berlangsung? Belum ada? Anteng ya. Oh, berarti kita perlu membudidayakan lagi untuk di bidang kreatif. Ya, silakan Bu Romla. Open mic dulu. Ada Bu, di kelas saya itu ada kreatif anak-anak tentang kedisiplinan bagi teman-temannya yang melakukan kenakalan di kelas. Itu minta dibuat stempel. Jadi ada buku sikap yang berisi stempel smile untuk yang positif, tingkah lakunya, dan yang untuk yang tidak atau yang jahil, kenakalan di kelas. Yang merengut, oh emo ya, emoticon ya. Ya, emo. Uh-uh. Seperti itu.
Bisa, berarti itu masuk kreatif juga. Kemudian kita lanjut ke dimensi selanjutnya, yaitu bernalar kritis. Nah, untuk disiplin positif bernalar kritis ini, contohnya kira-kira apa yang sudah Bapak Ibu laksanakan di kelas? Kalau saya memberikan contoh untuk yang bernalar kritis itu, kalau di kelas saya misalnya melakukan pemecahan masalah baik itu di bidang mapel matematika, bahasa Indonesia, atau yang lainnya sesuai dengan kemampuannya sendiri. Meskipun caranya berbeda-beda, tetapi anak-anak biasanya tujuannya sama. Contohnya, soal 4 kali 4 itu ada yang 4 tambah 4 tambah 4, ada yang menghitung dengan jarinya 4 4 4, ada pula yang menghitung dengan biji-bijian 4 4 4. Itu merupakan contoh penerapan disiplin bernalar kritis yang ada di kelas. Itu contohnya. Kita lanjut ke mandiri. Disiplin positif yang mandiri yang ada di kelas Bapak Ibu misalnya apa? Mandiri, silakan Bu Siti Mu'arofa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pengalaman dari kami pada pembelajaran di kelas kami untuk disiplin positif dalam hal kemandirian, yaitu pada saat anak-anak mengerjakan LKPD, kita memberikan pengarahan kepada anak-anak untuk menjawab sesuai dengan keyakinannya sendiri tanpa melihat jawaban dari teman di sampingnya, seperti itu, Ibu. Oh iya, betul sekali. Bu Guru kelas 1 benar-benar mandiri ya, membudayakan kemandirian kepada peserta didik. Jadi bisa dipastikan di sini bahwa masing-masing kelas untuk di sekolah kita sudah melaksanakan disiplin positif, di mana kita bisa menerapkan 6 profil pelajar Pancasila. Meskipun tidak setiap hari kita terapkan, tapi kita berusaha melengkapi, setidaknya kita bisa memberikan hal-hal yang positif, disiplin ke arah positif kepada siswa tanpa harus menjatuhkan pemahaman mereka tentang disiplin yang seharusnya. Baik, dari disiplin positif ini nanti akan muncul motivasi terhadap perilaku manusia, di mana setelah anak-anak mampu untuk berdisiplin, Bu Guru, Pak Guru mampu berdisiplin, nanti akan menimbulkan perilaku yang baik. Tapi kadang ada juga perilaku yang tidak atau kurang berkenan atau bahkan kurang baik, meskipun kita berpendapat bahwa perilaku itu baik. Perilaku yang ke arah yang negatif itu akan menimbulkan masalah, baik itu di kelas maupun di lingkungan sekolah. Nah, untuk itu kita perlu membuat keyakinan kelas untuk membuat perilaku peserta didik yang mau ke arah negatif akan menjadi disiplin yang positif. Contohnya keyakinan kelas yang muncul ke arah disiplin yang positif itu misalnya, yang pertama, masuk sesuai dengan jadwal. Intinya kan anak-anak kan tidak boleh terlambat kan ya. Kita sudah pernah mengenal tata tertib ini, dulu itu bahasanya tata tertib kelas, tata tertib sekolah. Kemudian ganti lagi ke peraturan kelas, peraturan sekolah. Kemudian ganti lagi kontrak belajar ya. Pernah kan seperti itu, kontrak belajar. Sekarang diganti ke keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini nanti akan menjadi budaya positif di lingkungan kelas. Misalnya masuk tepat waktu. Itu peraturan yang dibuat oleh guru dan siswa sesuai kesepakatan. Caranya kita mengumpulkan siswa dulu di kelas, kemudian kita beri pemahaman bahwa kita punya aturan sendiri di kelas, kita harus menjalankan aturan itu, dan kalau melanggarnya bagaimana sanksinya akan ditetapkan sendiri oleh anak-anak sendiri. Misalnya datang tepat waktu atau masuk kelas tepat waktu.
Kemudian Bu Guru, Pak Guru juga akan menawarkan kepada peserta didik bagaimana jika ada yang terlambat. Kira-kira bagaimana? Oh, anu Bu, kita menulis saja di buku 50 kali. Saya akan datang tepat waktu. Tuh, selain hukuman, cara menulis ini juga merupakan budaya positif lain. Tulisannya bisa rapi. Biasanya tulisan yang acak-acakan setelah mendapat hukuman tulisan maka akan rapi tulisannya. Nah, Bapak Ibu kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Bapak Ibu buat? Kalau dulu namanya kontrak belajar atau tata tertib kelas, kira-kira apa yang sudah Bapak Ibu buat? Kita mulai dari Bu Guru kelas 1 dulu. Monggo Bu Guru kelas 1 kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah dibuat dan akan dibuat. Kalau memang belum dibuat, kira-kira mau membuat keyakinan apa dengan anak-anak? Siapa dulu? Bu Arofa apa Bu Saputin? Oh, Bu Arofa dulu. Oh, Bu Muti open mic, Bu Arofa open mic. Oke, Bu, kelas kecil dulu, Bu Siti Muarofa. Silakan. Ya, dari kami mungkin mewakili dari kelas bawah IPA A yaitu kelas 1. Dari pengalaman yang saya berikan kepada anak-anak untuk keyakinan kelas yang sudah kami laksanakan adalah kita membuat keyakinan kelas siapa saja yang melanggar peraturan di dalam kelas maka mereka akan maju ke depan kelas untuk membacakan sila-sila Pancasila yang jumlahnya ada 5 itu. Kenapa kami lakukan itu? Karena di kelas kami masih banyak sekali siswa kami yang masih belum menghafal Pancasila itu. Seperti itu. Oh ya, ke arah positif ya. Jadi selain ada hukuman yang bersifat mendidik, tapi juga ada aturan yang membuat anak-anak hafal akan Pancasila. Baik, kita lanjut ke Ibu Guru kelas 2. Silahkan Bu Dewi Maratus Sofia Atika. Oh, mau meloncat ke kelas atas. Silakan Bu Muti Atul Khoiroh, perwakilan dari kelas 6 A, B, C. Untuk di kelas 6, Silakan. untuk keyakinan kelas yang sudah kami buat dengan kelas 6, di antaranya yaitu pada saat pagi hari ketika datang itu anak-anak tidak boleh berada di dalam kelas apabila tidak ada kegiatan belajar mengajar. Ini tujuannya supaya kelas tidak menjadi kotor. Juga pada saat istirahat anak-anak juga tidak boleh makan makanan atau minuman di dalam kelas. Kalau istirahat semuanya ada di luar kelas. Kemudian tugas tiket senantiasa memantau kebersihan kelas. Apabila dari kesempatan itu ada anak yang melanggar, maka anak tersebut semuanya yaitu menggantikan tugas tiket dalam menjaga kebersihan kelas. Seperti itu yang dilakukan kelas 6. Baik, terima kasih Bu Muti Atul atas keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kita lanjut ke kelas berapa ini ya? Siapa yang sudah siap? Kelas 2 apa kelas 5? 2, silakan. Oh, Bu Siti Romla sudah raise hand. Silakan Bu Siti Romla, perwakilan kelas 5A dan B. Untuk keyakinan kelas yang sudah berjalan di kelas saya yaitu seperti tadi ada stempel emo untuk anak-anak yang melanggar peraturan dan saya juga punya program untuk keyakinan kelas selanjutnya dengan ditambahi bagi anak-anak yang melanggar peraturan itu perkalian karena kelas itu sangat-sangat minim hafal perkalian jadi di depan kelas mengambil lotre mendapat perhatian berapa itu dihafalkan di depan kelas. Baik, terima kasih Bu Siti Romla, sangat bagus sekali ya keyakinan kelasnya, sudah berjalan sangat banyak. Lanjut kita ke kelas 2. Bu Dewi, kira-kira apa keyakinan kelasnya Bu Dewi? Terima kasih. Keyakinan kelas yang selama ini sudah kami terapkan di kelas yaitu salah satunya membuang sampah pada tempatnya.
Jadi anak-anak mungkin di dalam kelas masih ada yang membuang sampah di laci mungkin atau di lantai berceceran. Itu nanti kami kesepakatannya adalah membersihkan kelas sehabis pulang sekolah. Kemudian Baik, terima kasih Bu Dewi. Kita lanjut ke Bu Guru kelas 3. Di sini ada Bu Sutina. Kira-kira sudah ada keyakinan kelasnya, Bu? Belum open mic. Ya, silakan. kelas 3 hampir sama dengan guru kelas 6. Jadi kalau kan setiap pulang atau setiap pagi mesti harus selalu menjaga kebersihan kelas dan menyiram bunga dan sebagainya. Terima kasih Bu Guru kelas 3. Memang keyakinan kelas, tiap kelas kan beda-beda ya, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara guru dan siswa. Seperti di kelas saya, di kelas 4 itu ada keyakinan kelas di mana datang terlambat akan menyalin, saya akan datang lebih awal atau saya akan datang tepat waktu. Kemudian keyakinan yang lain yaitu menghormati guru dan teman lainnya. Tidak membuli teman, biasanya kan sering ejek-ejekan itu ya Bapak Ibu, kalau di kelas manggil nama bapaknya, manggil nama ibunya. Sekarang kita buat keyakinan kelas bahwa kita tidak akan pernah melakukan hal itu lagi. Kalau melanggar maka juga sama sanksinya, merapikan tulisan kembali. Dan ada keyakinan kelas yang lain yang sudah terpampang di kelas 4, bisa dibersani nanti. Nah, dari keyakinan kelas ini belum tentu semua anak itu akan patuh ya kepada guru. Kadang ada yang melanggar. Kita malah membuka buku BP atau buku kasus nanti kalau ada yang melanggar bagaimana posisinya. Nah, guru mempunyai kontrol kepada siswa. Ada 5 posisi kontrol restitusi jika ada masalah dengan siswa. Yang pertama, guru bisa bertindak sebagai penghukum. Yang kedua, guru bisa bertindak sebagai pembuat rasa bersalah. Ketiga, bisa sebagai teman. Keempat, pemantau. Dan kelima, guru sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang posisi kontrol di restitusi? Oh, belum tahu. Iya, sama. Saya juga baru tahu ini. Kita sama-sama sharing saja. Saya juga baru tahu ini kalau ada segitiga restitusi dalam pemecahan masalah. Jadi guru itu ada posisi kontrol sebagai penghukum, di mana kata-kata guru ini sebagai bahan refleksi kita ya. Apakah kita pernah mengucapkan kata-kata seperti ini? Patuhi aturan saya atau awas ya. Awas ya, kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Apa oleh? Kan seperti itu. Berarti posisi yang guru seperti ini, berarti Bapak Ibu berperan sebagai penghukum. Nah, percaya hanya ada satu cara dalam pembelajaran yang berhasil, yaitu cara guru itu sendiri. Pastikan salah satunya pasti bilang kata-kata yang seperti ini. Itu berarti Bapak Ibu memegang kontrol sebagai penghukum. Kemudian ada lagi posisi kontrol yaitu pembuat rasa bersalah. Kata-kata yang sering keluar dengan lembut sekali tapi nyelekit. Meskipun lembut tapi nyereti. Ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Halus kata-katanya, tapi jelek di hati siswa. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Kemudian ekspresinya itu seperti ekspresi melas-melas biasanya Bapak Ibu guru kalau bilang seperti ini. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, di posisi seperti ini, murid-murid itu memiliki penilaian yang buruk terhadap diri mereka. Seakan-akan mereka itu tidak berharga. Seakan-akan mereka itu mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Halus kan kata-kata Pak gurunya, Bu gurunya, tapi nyereti.
membuat makjleb ke hati siswa. Mereka akan merasa benar-benar bersalah dan tidak penting, sepertinya seperti itu. Posisi kontrol yang ketiga yang ada di tengah-tengah itu sebagai teman. Guru membangun hubungan baik antara siswa dengan guru dengan berkata, ayolah demi Bapak, ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, enggak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, kira-kira yang seperti ini ada Bapak Ibu? Bu Dewi sepertinya seperti ini ya. Lemah lembut, wis rapopo, engko wis urusan Ibu. Saya pernah dengar seperti itu. Berarti Bu Dewi ini posisi kontrolnya sebagai teman, ya cocok. Wis ndak apa-apa. Wis urusan Ibu iku wis ya Joyo aja nangis, sabar. Tuh, posisi kontrol sebagai teman. Posisi yang keempat adalah sebagai pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Biasanya sanksinya seperti apa? Nah, kalau posisi kontrolnya pemantau, berarti Bapak Ibu guru sering nulis di absen. Biasanya ini enggak masuk 5 kali. Bagaimana peraturannya? Kamu enggak masuk 5 kali tanpa alasan, enggak jelas, enggak pernah izin. Biasanya posisi ini Bapak Ibu gurunya menggunakan daftar checklist atau catatan tentang berapa kali kesalahan yang ditunjukkan murid. Jadi berusaha mengontrol murid lewat catatan-catatan. Itu pemantau. Dan yang terakhir, berperan sebagai manajer. Manajer ini menurut saya adalah posisi kontrol yang, semua posisi kontrol baik, tapi ini yang terbaik. Di mana nanti posisi guru itu bersama murid mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi seseorang yang mempunyai posisi kontrol seperti ini akan menjadi pemantau, akan menjadi teman, semuanya dijadikan satu di posisi manajer. Jadi posisi ini bisa diambil oleh guru jika benar-benar ada masalah yang butuh pemecahan dan siswa mampu memecahkan. Nah, posisi kontrol ini nanti diketahui dengan kalimat seperti ini. Apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Jika anak membuat masalah, kembali lagi ditunjukkan ke keyakinan kelas masing-masing. Kemudian, bagaimana, apakah kamu meyakininya? Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi kita memberikan penawaran kepada siswa, kemudian siswa yang akan melanjutkan dengan memperbaiki hal yang telah kita tawarkan. Itu posisi manajer. Tapi jarang ya ada guru yang seperti ini ya. Biasanya enggak omes saya. Biasanya seperti itu. Nah, posisi kontrol ini nanti berlaku untuk segitiga restitusi. Dalam menyelesaikan masalah itu ada yang pertama yang harus dilakukan guru adalah menstabilkan identitas, menanyai kembali permasalahan yang telah dilakukan siswa. Seperti yang sudah saya lakukan sebelumnya, nanti akan saya tampilkan di video. Itu ada cara melakukan segitiga restitusi. Karena pulang terlambat. Karena datang terlambat karena pulangnya malam. Kemudian memvalidasi tindakan yang dilakukan siswa tadi yang salah apa dan menanyakan keyakinan atau solusi yang akan dia lakukan. Saya akan tampilkan contoh dari segitiga restitusi. Saya izin stop share screen dulu untuk menampilkan segitiga restitusi.
Saya izin share screen kembali. And I need to make sure that I write everything correct. That's why I want to show you guys something really, really helpful for me. It's called grammar. Grammar is a Tampil ya videonya ya. Ini adalah contoh kasus 1 di mana bel berbunyi pukul 7 dan dilanjutkan dengan pembiasaan yaitu baris di depan kelas. Selanjutnya berdoa dan murojaah sesuai dengan keyakinan kelas yang disepakati di kelas 4. Suatu hari siswa X ini terlambat masuk ke kelas dan siswa X merupakan salah satu siswa kelas 4. Situasi yang memungkinkan saat jam istirahat wali kelas 4 memanggil siswa X secara individu bukan di depan siswa lainnya untuk menjaga privasi dari siswa tersebut. Berikut ini penyelesaian kasus 1 menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Mas. Tadi pagi datangnya pukul berapa ya? Jam 8. Aduh, terlambat ya Mas ya. Setiap orang juga pasti pernah melakukan kesalahan dengan terlambat sekolah ya. Kemudian kamu tentu punya alasan kan kenapa harus terlambat? Karena saya ke rumah nenek Jam berapa kemarin dari rumah nenek? jam 7 sampai jam 11. Oh, jam 7 sampai jam 11 baru sampai rumah ya. Iya, kamu sudah punya alasan kenapa kamu kurang ya. Kemudian kira-kira apa ada cara supaya kamu tidak terlambat bangun? Saya akan alarm. Oh, di alarm dan tidak terlambat ya. Berarti kita punya keyakinan yang akan kita sepakati yaitu kamu tidak akan datang terlambat lagi karena tiap pagi akan di alarm ya. Dengan ini kamu ingin menjadi orang seperti apa? Menjadi orang yang disiplin. Iya. Nah, kasus yang kedua adalah Y. Siswa Y ini siswa yang pendiam. Akan tetapi suatu hari saya mendengar kalau dia mengejek teman sekelasnya. Jadi saya penasaran dan memanggil siswa Y tersebut secara pribadi tentunya saat jam pelajaran berakhir, jadi sepulang sekolah. Berikut ini percakapan saya dengan siswa Y ini menggunakan role manager. Selamat pagi Mas. Pagi. Oh, iya. Mas, tadi Bu Guru dengar kamu ngejek-ngejek teman ya? Iya. Karena dia menjebak saya. Oh gitu. Setiap orang kan pernah melakukan kesalahan ya. Kamu tentu punya alasan ya kamu melakukan itu. Tapi kamu sadar tidak kalau kamu telah melakukan kesalahan juga? Iya. Kesalahanmu apa tadi? Iya, mengejek. Kira-kira ada cara efektif tidak supaya kamu tidak bapak kamu tidak diejek lagi? Oh, sabar. Kamu akan sabar ya. Iya, berarti kita harus punya kesepakatan, keyakinan yang akan kita sepakati bahwa kamu akan sabar jika akan diejek, begitu ya. Kemudian kalau dengan sabar
menjadi orang yang sabar, kamu juga akan bisa menyelesaikan masalah. Gitu. Baik, Bapak Ibu, itu adalah beberapa dua contoh penerapan segitiga restitusi yang ada di kelas saya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, pernahkah melakukan segitiga restitusi sebelumnya tanpa disadari? Mungkin, ternyata segitiga restitusi seperti itu ya, saya pernah. Pasti seperti itu, munculnya pasti seperti itu. Kira-kira sudah ada pernah kasus sebelumnya atau belum pernah? Kalau ada kasus tapi belum pernah terselesaikan, kira-kira ada kasus apa kita mencoba untuk melakukan segitiga restitusi? Silakan open mic, raise hand dulu, terus open mic. Ya, silakan open mic dulu. Ya, ya, semacam praktek baik. Silakan open mic. Oh iya Bu Ar, silakan Bu Ar. Ya, mungkin kami juga menceritakan setelah saya mengikuti pembeli bersama Bu Cici. Saya baru merasa ternyata saya juga bisa seperti Bu Cici untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi di bawah, terutama di kelas bawah mengenai calistung, di mana di awal anak-anak masuk SD di kelas 1, anak-anak itu masih banyak sekali yang tidak bisa membaca, bahkan belum mengenal huruf. Dengan kondisi seperti itu, saya langsung mencari alasan kenapa anak-anak masih belum bisa mengenal huruf ataupun membaca suku kata ataupun kalimat. Ternyata memang dari rumah anak-anak itu jarang sekali belajar bersama orang tua untuk mengenal huruf tersebut, dan juga di TK kegiatannya hanyalah bermain saja. Dan dari situ kami bekerja sama dengan orang tua, kami memanggil orang tua, kami membuat kesepakatan di mana di sekolah anak kami beri jam tambahan untuk bisa menguasai atau mengenal huruf-huruf, kemudian dilanjutkan suku, kata-kata, dan kalimat. Dari situ kami meminta bantuan di rumah untuk diulang kembali bersama orang tua dari apa yang kami berikan kepada anak-anak. Selang beberapa minggu kemudian, alhamdulillah apa yang kami lakukan ini mendapat respon yang baik dari siswa kami, sehingga yang semula hanya 25% yang bisa mengenal huruf, sisanya mengenal kata-kata. Dari situ banyak sekali perubahan-perubahan sehingga sejumlah 28 murid kami hanya 5 yang bisa membaca suku kata, mungkin kira-kira 10 anak yang sudah bisa membaca kata, dan sisanya sudah bisa menguasai untuk membaca kalimat. Mungkin itu Bu Vivi dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Arofa. Mungkin itu salah satu dari segitiga restitusi yang telah dilakukan oleh Bu Arofa. Semoga Bapak Ibu yang ada di sini juga bisa berkesempatan untuk menerapkan segitiga restitusi di kelas masing-masing. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu tentang budaya positif, segitiga restitusi, atau tentang keyakinan kelas yang masih belum paham. Silahkan
Sudah? Sudah ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Suaranya masuk itu rundingannya tadi. Oke, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga sharing kita bermanfaat untuk anak-anak di masa mendatang. Baik, saya akhiri untuk Google Meet kali ini. Kita akan sharing lanjut ke luring. Terima kasih. Oh, Bapak Faisal sudah menampilkan kodoknya, berarti kita sudah harus selesai. Ya, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.